Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arif Akbar Prayoga dengan NIM 15/2021-029. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang ilmu dan teknik, ilmu dan hukum, ilmu dan ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ilmu dan teknik. Ilmu dan teknik industri merupakan istilah nama disiplin ilmu yang ditafsirkan dari industrial engineering. Seharusnya kata-kata engineering lebih cocok diartikan dengan kata rekayasa. Apalah arti sebuah nama disiplin ini? Merupakan bagian dari disiplin engineering yang didefinisikan sebagai suatu ilmu rekayasa atau teknik yang berkaitan dengan perancangan, perbaikan serta instalasi sistem-sistem yang terintegrasi, yaitu sistem yang terdiri dari manusia, mesin, atau peralatan. Informasi dan energi IE memanfaatkan ilmu dan keterampilan tertentu seperti matematika, fisika, ilmu-ilmu sosial, prinsip-prinsip, metode analisa, serta perancangan dalam bidang teknik untuk menyatakan, memperkirakan, serta mengevaluasi hasil kerja dari sistem terintegrasi di atas. Lebih jelasnya, definisi ini dikemukakan oleh The Institute of Industrial Engineering. Yang kedua, ilmu dan hukum. Ilmu hukum yaitu hukum-hukum mengenai transaksi sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa. Ruang lingkup fiqh muamalat dirumuskan oleh para fuqaha berdasarkan makna harfiah dan terminologis kata muamalah. Bashir menyatakan bahwa fiqh muamalah membicarakan 1. Pengertian benda dan macam-macamnya. 2. Hubungan manusia dengan benda dan macamnya. 3. Hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik. 4. Perikatan-perikatan tertentu seperti jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Sedangkan Syamsul Anwar menyatakan bahwa fiqh muamalat hanya meliputi hukum benda atau nazariyat al-amwal wa al-milikiyah, hukum perikatan atau nazariyat al-idzam, hukum bisnis atau ahkam tijarah, dan hukum badan. Dengan demikian, fiqh muamalat banyak membicarakan permasalahan akad-akad dalam mekanisme ekonomi, yang pada gilirannya akan sangat terkait dengan ekonomi Islam yang berkembang kemudian. Yang ketiga, ilmu dan ekonomi. Pesatnya perkembangan lembaga perbankan Islam, karena Bank Islam memiliki keistimewaan. Salah satu keistimewaannya adalah yang melekat pada konsep dengan berorientasi kebersamaan. Orientasi kebersamaan ini yang menjadi bank Islam atau syariah sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang mengandung unsur riba. Syariat atau syariah identik dengan ahyu Allah yang mengandung kebenaran absolut dan merupakan sasaran untuk dipahami dalam rangka dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang bersifat universal dan tidak akan berubah serta meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Namun pemaknaan syariat dengan tidak berubah bukan berarti ia statis, karena kesempurnaan syariat justru terletak pada kenyataan bahwa ia adalah tubuh yang hidup.
tumbuh dan berkembang, membimbing langkah-langkah kehidupan manusia yang juga senantiasa tumbuh, hidup dan berkembang, serta memetaan jalan kehidupan tersebut ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setahap demi setahap. Syariat merupakan keseluruhan cara hidup yang komprehensif, yang meliputi segala transaksi hukum dan sosial serta semua tingkah laku pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.